Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sebelum khatib naik mimbar, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Pengumuman pertama yaitu waktu sholat kita masuk pada pukul 12 lewat 1 menit. Pukul 12 lewat 01 menit. Kira-kira kurang lebih 5 atau sampai 6 menit lagi waktu sholat akan tiba. Bagi bapak-bapak yang masih berada di pasar dan yang masih berada di rumah untuk segera menuju masjid karena waktu sholat akan segera tiba. Kemudian khatib kita pada hari ini yaitu Buya Dr. Andus Hajrianto Y. Tohari MA. Khatib kita pada hari ini yaitu Dr. Andus Hajrianto Y. Tohari MA, yaitu Duta Besar RI untuk Lebanon. Sekali lagi, khatib kita pada hari ini Dr. Andus Hajrianto Y. Tohari MA, Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon. Alhamdulillah, Buya sudah berada di dalam masjid. Kemudian neraca keuangan masjid kas pekan lalu Rp54.351.000, infak Jumat Rp2.960.000, infak mingguan Rp1.219.000, kotak infak Rp6.065.000, jumlah Rp64.595.000. Dikeluarkan untuk imaroh Rp1.800.000, konsumsi Rp775.000, sarapan jamaah subuh Rp700.000, bahan bangunan Rp5.084.000, upah tukang Rp2.300.000, alat kebersihan Rp95.000, jumlah pengeluaran Rp10.754.000, sehingga saldo masjid Rp53.841.000. Kemudian kas anak yatim kas pekan lalu Rp50.668.000, infak Jumat Rp680.000, infak mingguan Rp467.000, jumlah Rp51.815.000. Belum ada pengeluaran sehingga kas saldo anak yatim Rp51.815.000. Kemudian kami umumkan jadwal tahsin Masjid At-Taqwa khusus bapak-bapak hari Selasa malam dan Sabtu malam ba'da Isya sampai dengan selesai. Khusus ibu-ibu hari Senin pagi jam 10 sampai dengan selesai. Khusus anak-anak hari Ahad pagi dari jam 10 sampai jam 11 pagi. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau ikut tahsin, silakan hadir di hari dan jam yang telah kami informasikan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du
Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul. Sidang Jum'ah yang berbahagia, pada kesempatan khutbah Jum'ah yang singkat ini, saya berwasiat kepada diri pribadi saya sendiri dan juga kepada para jemaah sekalian tentang takwa. Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian dengan serius. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu berani mati kecuali tetap dalam keadaan muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan dalam hadisnya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan jika kamu sudah terlanjur melakukan perbuatan dosa, maka segera hentikanlah dan menyesallah dan bertaubatlah, dan kemudian segera kamu ikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, karena sungguh perbuatan-perbuatan yang baik yang kamu lakukan setelah kamu terlanjur tergoda melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa, tamhuha, itu akan bisa menghapuskannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulah kamu sekalian dengan orang-orang lain dengan akhlak yang terpuji. Sidang Jum'ah yang berbahagia, sebagai muslim kita selalu diperintahkan untuk mengingat Allah, untuk selalu zikrullah, selalu menyebut nama Allah karena kita selalu mengingatnya. Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sungguh aku adalah Tuhanmu, sungguh aku adalah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk selalu mengingatku. Jadi pada sejatinya kita diperintahkan untuk sholat sehari semalam 5 kali,
ditambah dengan sholat-sholat sunnah, baik sholat sunnah rawatib, qobliyah maupun ba'diyah yang sudah ditentukan, maupun apalagi sholat-sholat malam atau qiyamul lail, itu pada sejatinya adalah untuk melatih diri kita sekalian mengingat Allah. Walhasil sholat itu di samping memiliki makna yang terkandung di dalam ajaran sholat itu sendiri, tetapi sebetulnya juga memiliki makna instrumental. Jadi ada makna by nature, makna yang terkandung dalam sholat itu sendiri, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi juga memiliki makna instrumental, yaitu menjadi alat bagi kita sekalian untuk menjadi orang-orang yang baik. Bahkan lebih daripada itu, bukan hanya menjadi orang-orang yang baik, tetapi juga mendidik kita untuk menjadi orang yang selalu berjiwa tenang, berjiwa tentram, tidak resah dan tidak gelisah, tidak takut dan tidak khawatir. Karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sungguh hanya dengan mengingat Allah maka hati itu akan tentram. Jika hati kita itu tentram, hati kita itu tenang, hati kita itu jauh dari rasa takut, jauh dari rasa khawatir, maka akan menjadikan kita semua umat yang kuat. Jadi umat yang kuat itu terdiri dari individu-individu muslim, pribadi-pribadi muslim yang kuat. Kuat itu bukan hanya secara fisik. Kuat secara fisik itu sangat penting, tetapi juga kuat secara keimanan, akidah, tetapi juga lebih daripada itu kuat karena kita memiliki rasa percaya diri, self confidence. Rasa percaya diri dan self confidence atau self confidence itu menjadikan umat Islam itu kuat. Dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memimpikan umatnya itu menjadi umat yang kuat. Nabi bersabda dalam hadisnya, al-mu'minul qawwiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Al-mu'minul qawwiyyu, orang-orang beriman yang kuat, yang qawwiyyu, khairun, itu lebih baik. Wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin, orang beriman yang lemah. Maka dari itu Nabi selalu menekankan kepada kita sekalian untuk menjadi umat yang kuat. Umat yang kuat itulah yang kemudian menjadi hamba-hamba Allah yang Rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Rahman itu adalah orang-orang
yang selalu berjalan di muka bumi dengan tenang, percaya diri, tidak sombong, tapi juga tidak rendah diri, tidak takabur, tapi juga tidak kecil hati, tidak superiority kompleks, tetapi juga tidak inferiority kompleks. Itu yang disebut dengan alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan jika orang-orang yang bodoh, tidak berpengetahuan dan tidak beriman, mengajaknya bicara, mengajaknya berdebat, mengajaknya adu mulut, mengajaknya berargumentasi, tidak perlu dilayani. Qalu salama, sekedar mengucapkan salam untuk kalian. Kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang Rahman, yang berjalan di muka bumi ini hauna, dan yang idza khatabahumul jahiluna qalu salama, maka kita akan menjadi waliyullah, kekasih Allah, kepercayaan Allah, temannya Allah. Meskipun mungkin tidak bisa setingkat Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi Khalilullah, menjadi sahabatnya Allah, tapi kita bisa menjadi orang-orang yang dekat, dipercaya, dan menjadi waliyullah, jamaknya aulia. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah, kita semua berpotensi untuk menjadi wali. Kita semuanya diberikan bekal untuk menjadi waliyullah. Waliyullah itu bukan orang-orang yang mempunyai kedudukan sakral, istimewa, mistis. Tidak. Semua orang muslim bisa menjadi waliyullah. Ala inna auliya Allah. Ingatlah, sungguh wali-wali Allah itu la khaufun, tidak pernah takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak pernah dihinggapi rasa takut. Tadi sudah saya sebutkan di buka. Walahum yahzanun, dan juga tidak susah. Karena selalu ingat Allah, selalu tenang, tentram, menghadapi semuanya dengan tegar, tidak takut, tidak resah, tidak gelisah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun walladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu wali-wali Allah itu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka selalu terdengar kabar kebaikan, kabar kesenangan, kabar kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya. Jadi selalu merasa mendapatkan kabar gembira dan kebahagiaan. La tabdila li kalimatillah. Ini ayat Allah, ketentuan Allah yang tidak pernah ada perubahan ketentuan-ketentuan Allah itu. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fauzul adzim. Ini atau itu semua adalah kebahagiaan yang besar. Lalu disambung dengan ayat wala yahzunka qauluhum. Janganlah kamu bersedih, janganlah kamu kecil hati. Wala yahzunka qauluhum, karena omongan-omongan orang kafir dan orang-orang musyrik dan orang-orang fasik yang tidak suka kepadamu.
Innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya keperkasaan, kegagahan itu adalah milik Allah semata-mata. Innal izzata lillahi jami'a. Semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, sebagai kesimpulan khutbah pada Jumat hari ini, marilah terus kita bina dzikrullah, marilah terus kita bina mengingat Allah, terus kita bina hati kita menjadi orang-orang yang selalu mengingat Allah, karena itu akan menjadikan hati kita tenang, tentram, jauh dari rasa takut, resah dan gelisah, dan tidak pernah kecil hati, melainkan terus percaya diri, self confident, karena umat Islam memang harus terus menerus membangun rasa percaya diri. Itu semua adalah janji Allah yang akan diberikan kepada kita. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi sholihin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa'lamu ayyuhal muslimun inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajmain waj'alna minhum warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana warhamna walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin warhamna wal muslimin wansurna wal muslimin wahdul man khadalal muslimin wa a'lil kalimataka ila yaumiddin. Rabbana dhalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa khaffir 'anna sayyi'atana wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi Rabbil alamin.